Tim Resmo Polsek Panakukang Makassar terlibat tarik-menarik dengan pelaku pengeroyokan yang berusaha kabur saat ditangkap. Di Biren Aceh, polisi menangkap pemuda pelaku pembunuhan dengan motif dendam pribadi. Tim Resmo Polsek Panakukang Makassar langsung menarik tangan pria berinisial Ika yang berusaha kabur dan meminta pertolongan keluarga saat akan ditangkap pada Jumat dini hari. Ika sebelumnya diketahui bersama rekannya mengeroyok seorang pemuda bernama Andre di Jalan Angkasa, Kota Makassar, 28 April lalu. Dari keterangan Panit Satu Reskrim Polsek Panakukang, pengeroyokan korban karena pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Saat kejadian pengeroyokan, pelaku dan rekannya tengah mabuk usai pesta miras. Salah satu dari pelaku masih DPO. Pada saat kami melakukan bersama dengan tim untuk penangkapannya, yang bersangkutan sempat tidak menerima, sempat berteriak untuk minta tolong sama keluarganya. (3 Mei 2022, hari kedua Idul Fitri, warga Biren Aceh geger dengan penemuan mayat di dalam sebuah sumur. Polisi yang melakukan penyelidikan menyimpulkan mayat yang ditemukan adalah korban pembunuhan. Tidak butuh waktu lama, Kamis pagi 5 Mei, polisi menangkap pelaku pembunuhan berinisial IS, 27 tahun, warga desa Bugak Masjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Dari hasil pemeriksaan petugas, terungkap pembunuhan bermotif sakit hati karena telepon genggam pelaku digadaikan oleh korban. Pelaku membunuh korban pada hari Idul Fitri, yakni tanggal 2 Mei sekitar pukul 11 malam dengan menusuk korban dan membuangnya ke sumur. Menusuk korban di bagian punggung sebelah kanan, namun mata pisau terkena telapak tangan dikarenakan licin, kemudian pelaku mengambil handphone milik korban. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Biren Aceh. Atas kejadian tersebut, polisi menjerat tersangka dengan pasal 338 sub 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 20 tahun dan atau maksimal seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kamera pengawas merekam saat dua kawanan mencuri sepeda motor di depan sebuah gerbang perumahan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu pencurian uang dari dalam kotak amal masjid di Jalan Haji Ali, Kramat Jati, Jakarta Timur terekam CCTV. Uang amal jemaah saat sholat Id di dalam kotak amal ludes dicuri. Aksi pencurian sepeda motor milik karyawan sebuah kafe di Jalan Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu terekam CCTV. Pencurian dilakukan dua pelaku bersepeda motor. Salah satu pelaku mendekati sebuah motor yang terparkir di pintu masuk sebuah perumahan. Aksi pencurian sempat terhenti saat seorang pemulung melintas. Pelaku kemudian kembali mendekati motor tersebut hingga akhirnya membawa kabur motor curian. Aksi pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi. Aksi pencurian kotak amal di Masjid Al-Istiqomah di Jalan Haji Ali, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu pagi terekam CCTV. Awalnya, pelaku seorang diri masuk ke dalam masjid melalui pintu belakang masjid yang saat itu tidak terkunci. Tak sampai 10 menit, pelaku berhasil menggasak uang dari dalam satu kotak amal senilai sekitar 2 juta rupiah. Pelaku kabur membawa bungkusan plastik yang diduga berisi uang. Pengurus masjid menyebut uang di dalam kotak amal tersebut rencananya akan digunakan untuk menambah dana renovasi masjid. Kondisi ruang pelatihan komputer administrasi keuangan di Snaker Kabupaten Bekasi acak-acakan usai disatroni kawanan pencuri. 12 meja yang sebelumnya dilengkapi dengan komputer tinggal tersisa sejumlah kabel dan dus komputer saja. Mengetahui kejadian ini Kamis pagi, pihak Disnaker Kabupaten Bekasi melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambun. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV. Polisi menduga pelaku berjumlah 3 orang beraksi pada 30 April dini hari. Akibat peristiwa ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengalami kerugian mencapai 90 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.